Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa Rai Minang TV, Ceria TV, manapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan di luar kita masih ada wabah COVID-19 dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kitalah yang menjadi dokter kita, menjadi perawat kita, menjaga kesehatan kita sehari-hari. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemana-mana, dan jangan lupa menjaga jarak dengan kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Perjuangan kita mengatasi wabah penyakit ini masih sangat lama, karena itu kita harus selalu memelihara kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada acara Highway 1 jam bersama Ridha Kaliamzi dalam bincang-bincang santai bermacam-macam isu, masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sekali kita bicara soal politik. Nah, minggu ini Senin 28 Juni kita mengundang seorang tokoh budaya, seorang sastrawan, seorang penyair, seorang yang dalam kesibukannya itu masih memberi perhatian luar biasa kepada sastra lisan, sastra yang sebetulnya bagi kawasan Jazirah Melayu sangat luar biasa pengaruhnya. Karena kita memang berangkat tradisi lisan dan kita bukan dari generasi yang awal-awalnya generasi teks. Kita dari percakapan, dari lisan, dari pantun, dari syair, dan semua itu dulu merupakan tradisi lisan. Nah, kita kepingin tahu, karena baru-baru ini tokoh kita ini saya perkenalkan pada Pak Hanskan, namanya Abdul Qadir Ibrahim, tapi kami memanggil dia Pak Akib aja ini ya. Pak Akib. Pak Akib sehari-hari pakai Pak Akib. Beliau adalah pejabat di pemerintah kota Tanjung Pinang, tapi dalam kesibukan sebagai seorang birokrat, beliau tetap eksis sebagai seorang sastrawan. Dan ini baru-baru ini beliau diangkat kembali, dipilih kembali sebagai ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepri. Dulu ada, tapi provinsinya di Riau, di Tanjung Pinang hanya kabupaten waktu itu dan kota Tanjung Pinang. Tapi sekarang tradisi lisan ini sudah dikembangkan organisasinya menjadi sebuah organisasi yang bertingkat provinsi. Nah, Pak Akib ini tetap menjadi ketuanya, dan ini komitmen Pak Akib dengan tradisi lisan ini bukan baru hari ini, baru kemarin nanti. Ini sudah bertahun-tahun ini. Nah, kita nanti dengar ceritanya kapan mulainya Tanjung Pinang ini terutama bersentuhan dengan yang disebut Asosiasi Tradisi Lisan ini, dan apa saja yang sudah dilakukan, apa sudah dikerjakan, dan kemana nanti akan dibawa sastra Jazirah Tanah Melayu ini melalui kegiatan-kegiatan daripada Asosiasi Tradisi Lisan. Baik, pemirsa sekalian, kita bincang-bincang santai dengan Pak Akib selama 1 jam, dan sesi pertama ini selama 20 menit. Pak Akib, mungkin Pak Akib bisa tahu dulu apa makhluknya ini. Apa supaya pemirsa tahu ini seberapa penting makhluknya satu ini ya, baik dari sisi budaya maupun ada aspek-aspek ekonomi lain. Baik, silakan Pak Akib. Terima kasih Dato' Ridha selaku penaja acara sekaligus pembawa acara. Selamat siang kepada seluruh pemirsa dan dimanapun berada. Bahwa tradisi lisan itu merupakan sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia, karena manusia itu berfungsi karena ada lisannya. Lisan itu artinya apa saja yang dibicarakan, maka dia bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi nilai, bisa menjadi pesan, bisa menjadi pedoman petunjuk bagi kehidupan. Nah, tradisi lisan itu secara umum tidak hanya berkaitan dengan lisan ini sebetulnya Pak Akib semacam percakapan sehari-hari yang sifatnya tidak tertulis ya. Tidak tertulis. Sehari percakapan sehari-hari. Nah, itu dianggap sebagai sebuah lisan dan itu punya tradisi, punya akar budayanya. Jadi
jauh sebelum agama masuk ke kehidupan orang Nusantara, mungkin kita dulu terutama bangsa Melayu masih animisme seperti itu, dan lain-lain suku bangsa di seluruh dunia itu tradisi lisan sudah ada. Nah, jadi tradisi lisan itu menyangkut pengetahuan, menyangkut keterampilan, menyangkut pengobatan, menyangkut bagaimana kehidupan dalam keluarga, bagaimana bahkan bagaimana untuk mencapai masa depan itu sudah ada dalam kehidupan lisan. Nah, dalam kesadaran itulah maka sejumlah pakar, sejumlah tokoh di Indonesia pada tahun 92 di Taman Ismail Marzuki Jakarta berkumpul para tokoh membentuk yang namanya Proyek Tradisi Lisan Nusantara bekerja sama dengan dana Pot Foundation dari Belanda itu. Nah, kemudian dari situlah maka lahirlah tradisi lisan Indonesia pada tahun 93. 93. Ya, 93 sebagai sebuah organisasi. Sudah organisasi. Jadi sampai hari ini tradisi lisan di Indonesia itu sudah hampir 30 tahun. Dan itu sumbangsihnya untuk kemajuan bidang kebudayaan itu tidak bisa dinafikan, bahkan besar sekali. Bahkan penyusunan rancangan undang-undang kemajuan kebudayaan pun ikut melibatkan tradisi lisan. Kalau di daerah, organisasi tradisi lisan itu yang mengkaji lebih awal untuk mengusulkan apa-apa saja yang menjadi warisan hazanah di daerah untuk ditetapkan menjadi warisan budaya nasional. Misalnya kita ada mendu, ada gasing, ada tudung mantu, dan lain-lain dari Kepri itu sudah menjadi ada gazal, pantun, syair. Kalau pantun malahan jadi warisan dunia sekarang sudah 2 negara dengan Malaysia. Jadi itu bersyukur kita karena sudah menjadi, dan itulah salah satu. Jadi dalam tradisi dalam kebijakan menetapkan warisan budaya bukan benda seperti itu ada peran daripada asosiasi tradisi lisan. Diminta pendapatnya, diminta diusulkan. Ya. Nah, kita usulkan itu. Jadi masih banyak sekali sekarang. Misalnya dari Natuna beberapa tahun belum lama ini itu ditetapkan gasing dengan langlang buana. Langlang buana itu apa? Langlang buana? Langlang buana itu sejenis bangsawan. Tapi ceritanya orang Kayangan dengan orang di bumi. Dan itu di Natuna itu hidup di Pengadah atau Pengadih, dan itu sudah masih hidup di sana ya? Insya Allah masih hidup. Nah, itu di Kepri sendiri ATL ini baru dibentuk secara resmi, saya menjadi ketua pada tahun 2015 sampai 2021. Dalam bentuk periode provinsinya. Tapi kan ATL ini bukan dikenal di Kepri ini bukan sejak Kepri saja, tapi sebelumnya sudah ada. Jadi ketika Kepri belum mempunyai organisasi ATL, karena memang beberapa provinsi belum punya, karena kita juga baru provinsi, tapi di Kepri kegiatan ATL pusat bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tahun 2004 sudah membuat yang namanya seminar revitalisasi budaya Melayu internasional. Yang pertama itu 2004. Kemudian RBM yang kedua, revitalisasi budaya Melayu internasional yang kedua. Nah, salah satunya Datuk Rida menjadi pemakalah membicarakan tentang penghargaan Datuk Kaya Haji Ibrahim sebagai Bapak Pantun Indonesia Nusantara itu. Jadi bahkan itu tiap tahun, waktu itu 4 tahun sekali ya. 2012 ATL lagi-lagi membuat seminar Tamadun Melayu Internasional di Tanjung Pinang. Lagi-lagi bekerja sama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. ATL nasional. Iya, ATL nasional. Dan melibatkan. Dan 2012 kita belum terbentuk lagi. Masih tetap pusat yang. Jadi jantung kegiatannya masih tetap di Kota Tanjung Pinang. Masih tetap. Dan sebagai pemerintah kota ya. Ya, dan ATL setelah 4 tahun kemudian barulah
RBM ini pun tidak berlanjut lagi. Kemudian 2015 menyusul musyawarah ATL nasional di Mataram. Kemudian kita bentuklah ATL Provinsi Kepri 2015 bersama dengan berdirinya Polisi Iya, kemudian 2021 berakhir kepengurusan, dan ada istimewa kepengurusan 2021-2025 ini saya dengan teman-teman yang kemarin kita menambah untuk penasehat itu antara lain di samping Datuk Rida, Pak Gubernur, Ketua Dewan, Ketua LAM itu menambah Rektor Umrah. Kemudian menambah lain-lain. Kemudian karena Kepri ini kita sangat sedikit daratannya, tapi kita kabupaten kota yang resminya ada 7, tapi sebenarnya pulaunya banyak lagi. Karena itu kita mohon izin kepada ATL pusat untuk diberi kekhususan membentuk yang namanya dalam SK yang sama, jadi koordinator wilayah kabupaten kota. Selama ini organisasinya bentuknya hanya dari pusat lalu provinsi saja. Kabupaten tidak ada. Jadi ini yang diminta Pak Akip semacam hak, bukan hak semacam keistimewaan lah. Kita sebut koordinator wilayah. Itu masing-masing daerah kabupaten. Ya, itu kita tunjuk dua orang di kabupaten kota. Insya Allah, alhamdulillah teman-teman itu sudah kita, dan SK-nya, SK ATL ini sudah turun, baru turun ditandatangani 17 Juni 2021 kemarin. SK-nya sudah turun. Dan itu nama-nama kabupaten kota pun sudah ada nama-namanya. Sudah dimasukkan semua di sana. Sudah. Insya Allah dalam waktu minggu ini kita akan bagikan SK ini secara menyeluruh. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa rapat untuk membicarakan apa yang harus dikerjakan oleh kita. Dan kepengurusan ATL ini kita sengaja melibatkan generasi muda kita. Anak-anak muda kita. Kembali ke angka awal tadi. Tradisi lisan kerjasama dengan ATL pusat itu dengan Kepri ini sudah ada sejak 2004 dan selama beberapa kali pertemuan tamadun Melayu kan itu apa saja yang dihasilkan yang dilakukan? Ya, salah satunya makalah-makalah dari pemakalah RBM 1, RBM 2 itu isunya apa isu apa yang dulu diangkat sebagai isu kemaritiman, kelautan, tentang kerajinan, keahlian orang Melayu dalam pertukangan, kemudian dalam perdagangan, sastra, budaya, itu dan yang disebut tari. Sebagai revitalisasi budaya Melayu itu. Ya, jadi bukan hanya kesenian, bukan hanya sastra. Jadi semua hal menyangkut kognitif dalam kehidupan orang Melayu itu dibicarakan. Berapa banyak orang yang bicara setiap kali pertemuan itu? Katakan ini kan seminar, ini sebetulnya seminar, sebuah pertemuan besar kan ya. Lebih 20 orang. Lebih 20 orang setiap kali pertemuan. Ini hasilnya yang kita terbit jadi buku. Semua makalah yang 2004-2008. Kita beri judul Revitalisasi Budaya Melayu, Filosofi Dunia Melayu, Pluralistik Budaya dan Kebangkitan Sastra. Di seluruh isu-isu kemelayuan, isu-isu budaya, isu sastra dibicarakan dalam dan itu merupakan kegiatan bersama antara pemerintah kota Tanjung Pinang waktu itu yang Pak Akip menjadi arsitekturnya, jadi jadi penggerak gerakannya itu bersama wali kota Pak waktu itu Ibu Suyatati. Asosiasi Lisan Nasional. Dan ada yang menarik bahwa waktu itu tradisi lisan ini sampai hari ini tradisi pusat itu dia bisa menggandeng Kementerian Kebudayaan. Jadi dana itu pemakalah secara nasional itu dibiayai oleh pusat, pemakalah ada, penyelenggara tempatnya itu daerah. Jadi ada sharing anggaran. Dan sebenarnya ini bisa dilakukan terus menerus sebenarnya bergantian seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh provinsi sudah terbentuk ATL itu. Karena waktu 2012 ke 2016 terhenti itu apa Pak Akip sebutnya? Tradisi pertemuan besar kebudayaan Melayu itu berhenti itu apa kira-kira itu?
Karena secara wali kotanya ganti. saya no comment. Tapi secara ATL kita tetap bekerja dengan teman-teman seperti kita dengan pusat. Tetap melakukan inventarisir tentang apa tradisi yang perlu kita usulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda Jadi sekarang nasional itu. pertemuan besar seperti itu Ya. sementara tidak dilakukan, tapi Ya. kerja-kerja rutin Tetap. mengusulkan warisan-warisan budaya dan lain kepada Ya. pemerintah tetap lakukan, antara mendukung dinas-dinas kebudayaan yang ada yang lain. Iya, dan belum lama juga tahun berapa kemarin kita bersama ATL Pusat juga itu ada melakukan pelatihan workshop pengkajian dan penelitian tradisi lisan yang kita buat 4 hari di Tanjung Pinang, dan itu beberapa orang kita masuk menjadi pengurus hari ini. Waktu Tanjung Pinang ditetapkan sebagai negeri pantun itu ada peran serta ATL tidak dalam hal ini? Itu 2007 udah jelas pasti ada. Pasti ada. Ada syarat negeri pantun. Ada, ya. Walaupun sekarang di kota ini tak nampak pantunnya. Para pemirsa sekalian, itu sesi pertama kita dengan Pak Akip, memperkenalkan awal kita semua dengan Asosiasi Lisan, sebuah organisasi yang menghimpun pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, usul-usulan bagaimana tradisi yang sudah hidup sejak zaman berzaman itu dikumpulkan dan dikembangkan, diberi nilai-nilai baru tentang kebudayaan. Baik, pemirsa sekarang kita tutup dulu sesi yang pertama ini, nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Akip pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.